Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 02, Bapak Dedian Yuda Pratama, serta yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di sini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk menimba ilmu bersama-sama. Perkenalkan saya hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa dari Bapak Fandi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eka. Yang keempat, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 02, Bapak Dedian Yuda Pratama. Yang kelima, paparan praktik baik dari Bapak Ajis Prianto. Yang keenam, sesi tanya jawab, dan yang ketujuh, penutup. Marilah untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada Bapak Fandi Arahji Gunawan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Untuk itu berdoa akan saya pimpin, berdoa dimulai. Ila hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Marilah kita menginjak acara yang ketiga. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 02 kepada Bapak Dedian Yuda Pratama, dipersilakan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan lagi pada kegiatan tentang diseminasi budaya positif oleh yang Pak Aziz sebagai calon guru penggerak di angkatan 10, yang nantinya insya Allah Pak Aziz akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu Guru semua terkait hasil dari pembelajaran Pak Aziz ketika melaksanakan pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Semoga apa yang Pak Aziz sampaikan nanti bisa kita terapkan sama-sama di sekolah nih, tentang bagaimana sih, apa sih budaya positif itu, bagaimana cara penerapannya, terus bagaimana kita mengeksekusinya kepada anak-anak di sekolah maupun kepada diri kita sendiri sebagai seorang guru atau pendidik. Nanti juga Pak Aziz mohon disampaikan dengan teman-teman kalau diperlukan beserta contoh-contohnya, jadi bagaimana penerapannya, terus pengertiannya apa saja. Oke, semoga Pak Aziz sukses menjalani pendidikan guru penggerak ini, karena sampai hari ini Pak Aziz untuk tugas modul di 1.4 tentang budaya positif. Saat ini sudah masuk tugas modul 2, karena nanti di pendidikan guru penggerak ini Pak Aziz akan menyelesaikan modul sampai modul 3.3 nanti. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, Bapak Ibu guru juga bisa memahami terkait tentang budaya positif, karena di PMM kinerja kita juga menyinggung tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi bagaimana sekolah ini merancang tentang budaya positif kepada peserta didiknya, diterapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi yang saya harapkan juga Bapak Ibu guru bisa memahami apa itu budaya positif dan bagaimana cara menerapkannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Aziz pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dedin Yuda Pratama atas sambutannya. Acara berikutnya adalah paparan diseminasi budaya positif dari Bapak Ajis Prianto. Kepada Bapak Ajis Prianto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 02, Bapak Dedin Yuda Pratama SPD. Yang saya hormati Ibu Haja Nurjana SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ibu Ken Hayati Dwi Rahmini SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Bapak Ibu Guru dan Tendik SDN Pondok Labu 02 yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum saya memulai paparan, akan saya lemparkan pantun dulu Bapak dan Ibu semua. Kalau nanti ini saya dibilang cakep ya Bu ya? Ya dibilang cakep sayanya atau pantunnya nih Bu? Dua-duanya. Oke. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tidak lupa membawa topi. Salam hormat saya ucapkan sebagai pembuka paparan pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan dan keluangan waktunya kepada Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu semua, mohon maaf banget ini dengan undangan dari saya. Terima kasih saya ucapkan yang pertama. Yang kedua mohon maaf karena di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu semua ini, minggu ini tentu minggu padat setelah kita berkutat dengan asesmen akhir semester, kemudian kita juga kemarin ada kegiatan yang lain, selebrasi P5, pelepasan kelas 6, dan kegiatan raker. Nah, di minggu ini saya minta waktunya sebentar, kurang lebih 60 menit ke depan untuk saya mempraktekkan kegiatan diseminasi atau pengimbasan dari kegiatan program guru penggerak angkatan 10. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana
pagi hari ini cuaca cerah, kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita dalam kondisi yang bugar, sehat ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua senantiasa dalam kesehatan dan diberikan keberkahan dalam menjalani semua aktivitas di kedinasan. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan diseminasi terkait dengan penerapan budaya positif. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kegiatan diseminasi ini merupakan pengimbasan dari materi-materi yang diberikan oleh calon guru penggerak melalui program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama ada budaya positif. Izin saya bergeser ya Bu. Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ini merupakan budaya yang akan kita terapkan mulai penerapan diseminasi yang dimasukkan pada kegiatan modul belajar 1.4 program guru penggerak. Disiplin atau budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, orang tua murid, dan dapat terlaksana dengan baik serta akan memunculkan, mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan menciptakan pribadi-pribadi berkualitas, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maksudnya adalah bahwa budaya positif ini bukan hanya tanggung jawab dari Bapak Ibu semua, tetapi butuh kolaborasi. Istilah kolaborasi sekarang mungkin lebih sering didengar ya Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin kita lebih banyak mengenalnya gotong royong atau kerjasama, saling bantu. Nah, tetapi kalau dari istilah sekarang lebih istilah ini lebih digaungkan sebagai istilah kolaborasi, yaitu adanya kerjasama satu pihak dengan pihak lainnya dalam mensukseskan atau menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu dalam meraih tujuan bersama. Sehingga di sini budaya positif juga bukan hanya tanggung jawab guru, melainkan juga butuh kolaborasi kerjasama dari orang tua, ya. Kemudian karena di sini sasarannya adalah murid atau siswa murid atau peserta didik kita, yang dengan tujuannya adalah mengembangkan nilai-nilai positif dari siswa atau murid, serta menciptakan pribadi yang berkualitas, berkarakter. Nah, tantangan zaman sekarang tentu Bapak Ibu semua sudah memahami pengaruh teknologi yang tidak bisa kita bendung. Zaman dulu kita yang namanya mau menelpon orang pun kita harus ke wartel ya, warung telepon zaman dulu. Kalau kita yang belum tidak punya telepon rumah, di sana kita harus bayar. Kalaupun tidak, kita juga bisa menggunakan telepon umum yang menggunakan koin. Ini mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami, ya, Bu Ratna, Bu Anin, ya, termasuk saya juga dulu di era tahun 2000-an juga mengalami hal serupa. Bahkan di tahun 2000-an, ketika ada barunya alat teknologi yang lain, baik HP dulu pun sama. Kita satu kartu perdana atau pulsa aja masih ratusan ribu ya Bu. Kalau sekarang dijual murah karena pengaruh perkembangan teknologi. Nah, ini yang tidak bisa kita bendung. Dulu HP merupakan sebuah atau alat komunikasi yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Sekarang hampir semua orang dipastikan punya handphone. Dulu fasilitas ini pun hanya dimiliki oleh orang dewasa, ya. Sekarang bayi baru lahir pun kayaknya sudah mengenal gadget, ya.
Ya, sehingga ini merupakan satu pergeseran zaman yang tidak bisa kita bendung. Termasuk sisi-sisi negatifnya yang tidak bisa kita bendung. Nah, tapi kita bisa tangkal dengan penerapan budaya positif, ya, sehingga tercipta pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter. Nah, tujuannya adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila, berketuhanan, bernalar kritis, mandiri, dan lain sebagainya. Pada konsep dasar modul 1.4 melalui penerapan budaya positif, di sini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, tujuan penerapan ini tentu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama di sini akan saya sampaikan tentang perubahan paradigma baru. Seperti yang tadi saya sampaikan tentang perubahan zaman. Nah, ini yang merubah juga tata cara kita dalam mengajar atau mendidik siswa-siswi kita semua. Di sini tentu kita juga ada beberapa fase ini ya, generasi ya. Mungkin pada di era-era seperti Bu Haji Nur ini mengalami, dan Bu Haji Ros SPG ya Bu ya, SPG Sekolah Pendidikan Guru. Nah, termasuk Putri, Bu Anin. Nah, kalau saya di era diploma 2. Nah, itu di era tahun 2000-an. Kemudian sekarang mungkin teman-teman yang lain ini juga sudah berbeda lagi, adanya semua guru harus S1. Nah, tentu dengan apa yang disampaikan ketika kita semua mengenyam pendidikan di pendidikan formalnya sebagai seorang guru, nah, ada beberapa perubahan yang harus kita aktualisasikan dengan adanya budaya adaptif. Ya, artinya apa? Bahwa apa yang kita pelajari dulu mungkin bisa saja masih relevan dengan tahunan sekarang, atau bisa juga apa yang sudah dulu kita pelajari ketika menempuh pendidikan formal bisa juga sekarang sudah kurang relevan, sehingga kita harus memiliki budaya adaptif, menerima perubahan, ya, kemudian terus menggali kemampuan dan kompetensi kita sebagai seorang pendidik atau guru, sehingga kita bisa menjadi guru yang profesional. Nah, mungkin untuk di awal agar kita lebih semangat, mohon izin Bapak Ibu, mungkin jam-jam sekarang juga sedikit rawan ini, saya juga belum ngopi sehingga agak sedikit ngantuk. Ya, untuk pembuka biar Bapak Ibu semangat. Ketika saya tepuk 1 berarti Bapak Ibu tepuknya di tengah. Tepuk 1, tepuk 2, kanan, kiri. Ini juga bukan sesuatu yang baru. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah tahu dan mungkin sudah sering mempraktekannya. Tepuk 3 seperti membentuk segitiga ya, kanan, kiri, tengah. Nah, tepuk 4 2 kali di kanan, 2 kali di kiri. Nah, tepuk 5 2 kali kanan, 2 kali kiri, satunya di tengah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Nah, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Nah, baik, terima kasih Bapak. Ya, iya, jadi itu bentuk nada kan Bu ya, jadi ada nadanya. Ya, ya, saya lanjutkan.
Nah, dari stimulus respon yang menjadi teori kontrol, pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Kemudian perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Nah, kita ulas satu persatu dulu Bapak dan Ibu semua. Yang pertama tentu kita sama-sama sebagai makhluk hidup, ya, makhluk sosial, menginginkan hal yang sama, dihargai orang lain, ya. Kemudian kita juga bisa bersosialisasi, diterima di lingkungannya, dan kita juga ingin merasakan dikasihi, disayangi, sama seperti halnya dengan yang lainnya. Saya ambil contoh kecil saja, mungkin dalam sebuah keluarga, ketika saya punya anak dua, ketika saya tidak bisa memberikan rasa adil dan rasa nyaman kepada dua anak ini, tentu akan menimbulkan satu kecemburuan. Ya, meskipun dalam penerapannya yang namanya adil tidak harus sama rata, tidak harus misalkan ada satu roti kemudian dibelah menjadi dua-duanya juga dapat, tetapi setidaknya hak yang diterima pun sama. Selanjutnya di sini juga dulu pada saat kita sekolah mungkin mengalami di era tahun 90-an yang namanya pendidikan mungkin istilahnya apa? Pendidikan semi militer mungkin Ibu ya. Karena dulu karena saya ngalamin tahun 90-an itu ketika saya belajar tidak bisa mengerjakan sesuai yang diinginkan sama seorang guru, ya udah apa yang dia pegang oleh gurunya itu yang dikenain ke muridnya. Bisa dari penghapusnya, bisa jadi penggarisnya, ya. Nah, kemudian hukuman fisik yang dulu sering dilakukan juga saya pernah ngalamin. Ya karena dulu pernah ngalamin bandel, jadi mungkin ya setidaknya dari pengalaman-pengalaman itu saya punya gambaran lah ketika sekarang menjadi seorang guru, psikologisnya anak bandel itu seperti apa. Kemudian saya juga pengen ketika anak tersebut juga mungkin merasakan apa yang saya rasakan dulu ketika saya berlaku demikian. Kemudian apa yang saya inginkan ketika menjadi seorang murid, ya, disayang, dikasihi, kemudian diberikan perhatian. Nah, tetapi ketika zaman dulu mungkin kita mengalami hal yang berbeda. Tetapi dulu tentu ada plus minusnya. Meskipun dulu terjadi hal-hal yang mungkin sekarang tidak relevan, tidak bisa diterima, tetapi hasilnya kita lihat sendiri. Bapak Ibu semua ini kan juga produk-produk lama nih, produk lama dari sebuah pendidikan. Alhamdulillahnya kita bisa menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan tentunya justru bisa memberikan pengaruh yang baik kepada siswa-siswi kita semua saat ini. Nah, yang kedua tentang disiplin positif. Nah, makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di setiap sekolah memiliki tata tertib atau peraturan, atau bahkan kalau saat ini penerapan aturan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Tentu di sini juga kita perlukan adanya kesepakatan kelas, adanya kesepahaman dari orang tua. Kepatuhan ini tentu tidak lain tujuannya adalah membentuk karakter siswa. Bahkan ada pertanyaan, kenapa kita harus mengikuti aturan? Contoh, di sekolah kita siswa laki-laki rambutnya harus paling tidak 3 cm. Boleh gondrong nggak Bu? Anak sekolah boleh gondrong nggak Bu? Nah, kira-kira kenapa nggak boleh ya Bu ya? Kenapa anak sekolah nggak boleh gondrong Bapak Ibu?
Padahal itu kan nggak ngeganggu anak-anak ketika belajar. Ketika rambut gondrong atau rambut panjang pun kayaknya juga tidak ada korelasinya dengan kecerdasan intelektual siswa. Kurang rapi. Kerapihan, menjadikan anak menjadi tertib dan disiplin. Nah, muara akhirnya adalah apa, Bapak dan Ibu semua? Ketika anak sudah terbiasa dengan mematuhi tata tertib, ya, diharapkan ketika anak ini sudah lulus dari sekolah sini pun akan terbawa ke lingkungan barunya. Satu contoh yang baru kemarin kita lepas di kelas 6. Kalau kelas 6 kemarin sudah dibentuk karakter dari SD Pondok Labu 02 dengan anak yang tertib, anak yang memahami peraturan, ketika lulus dari sini pun akan terbawa, entah dia diterima di SMP 37, SMP 86 ataupun sekolah swasta yang lainnya. Pun demikian ketika dia kembali ke lingkungan masyarakat, karena di lingkungan masyarakat juga ada tata tertib, ada peraturan, bahkan ada norma-norma yang harus dia ikuti. Nah, kecenderungan tersebut harus diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Ini termasuk bagian dari intrinsik, bagian dari dalam, ya, dari dirinya sendiri. Nah, jadi untuk memenuhi atau mematuhi peraturan itu dari dalam dirinya sendiri. Saya harus seperti ini, itu karena apa? Bukan karena takut dihukum, ya. Kesadaran diri. Satu contoh mungkin dalam penerapannya, kita yang mungkin dari setiap hari Senin, ya, saya dengan Bu Ani dan Bapak Ibu yang lain, dalam penerapan tata tertib sekolah. Kenapa ketika hari Senin kita upacara harus menggunakan atribut yang lengkap, ya. Mereka memiliki kesadaran diri tanpa adanya rasa takut, nanti kalau saya nggak pakai topi nanti saya dihukum sama Pak Ajis di pojokan sana, ya. Nanti kalau saya nggak pakai dasi, saya nanti akan dipisahkan barisannya. Nah, bentuk-bentuk kesadaran diri ini yang akan kita coba tanamkan kepada peserta didik kita, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini yang perlu kita tanamkan, Bapak Ibu semua, bahwa sekarang juga anak harus tahu maksud tujuan dari tata tertib yang kita terapkan di sekolah. Nilai kebajikannya apa sih? Ya. Mohon maaf kalau dulu mungkin ada beberapa yang hanya yang penting ini tujuannya adalah mendidik siswa. Tujuannya mendidik siswa, tetapi tidak ada tolak ukur untuk nilai kebajikannya. Kenapa kita harus rambutnya pendek? Ya, satu dengan kerapihannya, ya. Kenapa kita harus datang tepat waktu atau jam sesuai dengan jadwal yang ditentukan? Nah, di situ ada nilai kebajikan dari kedisiplinannya, sehingga karakter-karakter ini nanti akan kebentuk. Anak juga tahu tujuan peraturan atau tata tertib ini maksudnya ke arah mana. Nah, ini yang perlu kita tekankan, nilai kebajikannya. Dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dan ataupun menghindari dari rasa tidak nyaman. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa anak ini mengikuti peraturan bukan karena rasa takut karena dihukum, tapi lebih karena kesadaran diri. Yang ketiga, adanya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan perilaku yang dilakukan murid yang memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup.
kebutuhan bertahan hidup, survival ya. Ya kebutuhan dasar lah, makan, minum. Yang kedua ada yang kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Ini juga sama. Semua siswa ingin dicintai dan dikasihi serta disayangi. Tentunya kalau kita membeda-bedakan, ya sama seperti lagunya Farel ya. Lagunya Farel gimana Bu Eka? Yang sempat viral di istana. Nah, kalau kita dibanding-bandingin gimana rasanya Bu Eka? Nah, tentu ada rasa ketidaknyamanan. Oh, jadi banding-banding kayak Bu Eka ya. Nah, tentu anak ini ketika di lingkungan pembelajaran pun sama, tidak nyaman ketika kita dibandingkan. Kita sendiri pun sama, mungkin kayak yang kemarin sempat disampaikan oleh pimpinan kita. Kalau dia suka mungkin membandingkan, ya tiru tuh, contoh tuh Bu A, jangan seperti Bu B. Nah, pasti kan dengan perbandingan seperti itu, perbandingan yang mengarah ke hal yang negatif. Ketika dibandingkan seperti itu akan timbul rasa tidak nyaman. Kita mungkin merasa tidak terima dengan apa yang diucapkan. Nah, begitu juga siswa. Bahkan dulu kalau kita di pola asuh tahun 80-90 banyak hal seperti itu ya Bu. Bahkan saya pun sama dulu, sering dibandingkan dengan anaknya tetangga. Karena kebetulan anak tetangga ini meskipun cowok tapi rajinnya Masya Allah. Pagi-pagi setelah subuh ya, dia masih nyapu di halaman. Nah, kita tidur. Ya, kemudian kita pulang main, dia baju kotornya dicuci sendiri. Nah, kita masa udah habis main lempar baju udah. Bahkan kadang kita pulang sekolah cuma lempar tas, kabur lagi. Ya, pulang-pulang maghrib, ya itu pun masih dalam kondisi pakai atau baju sekolah. Itu yang saya rasakan. Ternyata itu juga sama ketika kita dibandingkan dengan orang lain, kita pun ada rasa tidak nyaman. Jadi ada istilah, perlakukanlah orang lain seperti diri kita ingin diperlakukan. Kalau kita pengen diperlakukan baik, ya maka kita berbuat baik. Nah, di situ hukum alam akan berlaku, betul Bapak. Nah, yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Nah, di sini anak-anak juga membutuhkan bagaimana dia merasa diakui bahwa dia memiliki keterampilan atas kemampuan yang dimiliki. Sehingga tidak jarang kalau kita sering memuji anak-anak, si Alia jago seni ya. Nah, itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Dan di sini juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia, pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Tentu kayak kita pun sama, misalkan Bu Eka ternyata jago, selain jago dandan, jago nyanyi juga loh. Nah, itu kan di situ juga ada pengakuan bahwa kemampuan yang dimiliki kita diakui oleh orang lain. Sama halnya murid-murid kita. Yang keempat, adanya kebutuhan kebebasan. Ya, anak ini boleh memilih apa yang dia sukai, tanpa harus diintimidasi, tanpa harus dipaksa, tanpa harus ditekan. Nah, di sini perannya ekstrakurikuler yang diberikan di sekolah ini memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk anak memilih mana yang sesuai dengan hatinya, mana yang menurut dia cocok dengan karakternya. Nah, ini salah satu termasuk perwujudan dari memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Semua orang berhak mendapatkan kebutuhan merasa senang. Ya. Kira-kira kalau anak nggak senang kemudian kita paksakan, yang ada gimana, Bu? Makin berontak. Makanya di situ ciptakanlah rasa senang dalam kegiatan pembelajaran sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, tentang motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Gosen. Ini nggak ada hubungannya dengan aplikasi Gojek ya, Bu. Karena di sini Gosennya S-nya 2 tanpa huruf D di belakangnya. Gosen. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang di awal. Ketika di situ anak akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, contoh kalau kita menerapkan tata tertib atau peraturan, Pak, hari Senin saya nggak pakai dasi sama topi lah. Nah, kemudian di situ juga akan muncul pertanyaan baru. Yang terjadi apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak menggunakan topi atau dasi? Nah, di sini merupakan faktor motivasi eksternal yang diterima oleh anak sebagai perwujudan dari dia mengikuti perilaku yang dia lakukan dalam mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya, ini saya sedikit bercerita saja Bapak Ibu. Anak saya pun sering biasanya menanyakan ini. Kalau saya semester ini dapat peringkat, hadiahnya apa, Pak? Kemudian ada lagi ya yang kecil, misalnya, Pak, kalau aku udah sholatnya 5 waktu, saya dapat hadiah apa, Pak? Nah, ini biasanya mereka memiliki motivasi. Apakah ini bentuk berupa penghargaan, imbalan, ataupun hadiah? Jadi yang akan dia tanyakan, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan hal tersebut? Nah, ini merupakan motivasi juga eksternal juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, di faktor ketiga ini yang ditekankan nanti pada pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi ditanyakan keyakinan mereka ketika dia menjalankan tata tertib tersebut, nanti apa yang dia peroleh, sehingga diharapkan menjadi motivasi internal pada dirinya dalam membentuk karakternya. Di atas ini merupakan definisi dari motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Yang pertama ada motivasi eksternal, yaitu contohnya murid melakukan kedisiplinan dikarenakan rasa takut, menghindar dari hukuman, atau pengharapan akan mendapatkan penghargaan. Yang kedua ada motivasi internal. Murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga murid dapat menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nanti yang akan yang menjadi fokus pada kegiatan segitiga restitusi dan penerapan budaya positif adalah pada motivasi internal. Kalau selama ini mungkin masih di tahap ini, dia menjalani mengikuti peraturan atau tata tertib karena rasa takut.
takut dimarahin sama Pak Ajis, atau dia juga menghindari hukuman ketika dia patuh dengan peraturan. Tujuan atau niatnya dia, motivasinya dia adalah agar tidak mendapatkan hukuman. Ya, entah disuruh keliling lari keliling lapangan, push up sampai 10 kali ataupun yang lainnya. Nah, tetapi alhamdulillah kan di SDN Pondok Labu 02 ya, penerapan hukuman-hukuman yang bersifat fisik sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah semua penerapan itu sudah kita aktualisasikan sehingga tidak ada lagi penerapan hukuman berupa hukuman fisik. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara dalam menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Restitusi ini merupakan satu langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan murid, sehingga di situ tercipta karakter yang lebih kuat dan bisa diterima kembali ke kelompoknya atau dalam kelasnya. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi fokus. Maksudnya bahwa restitusi di sini bukan tindakan menghakimi. Restitusi di sini berfokus pada permasalahannya. Yang kedua, berfokus pada karakter bukan pada tindakannya. Yang akan kita tuju adalah penguatan karakter, bukan dari apa yang nanti akan kita lakukan. Dan yang ketiga, ini bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ini mungkin kita sering mengalami Bu Ani ya, anak-anak main bola tahu-tahu bolanya ketendang, ping, kena kaca. Dan mohon maaf waktu itu sempat kena Bu Haji Ros ya, Bu Haji ya. Nah, pada saat itu sebetulnya refleks saya ya sebagai manusia biasa ya, kita punya perasaan dan lain halnya. Ya kadang kita juga ya marah, apalagi di situ ada, mohon maaf, ada korban ya yang dirugikan ataupun karena kejadian tersebut kemudian ada yang merasa sakit dari pecahan kaca tersebut. Nah, ternyata tindakan saya juga di sini dianggap salah, Mani. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bukan menebus kesalahan. Nah, kesalahan di sini adalah memecahkan kaca. Berarti apakah anak tersebut harus mengganti kacanya? Betul, Bu. Nah, ini yang kadang saya terlewat, Bu. Nah, yang saya terapkan dulu kalau salah kelasnya Bu Tami ya, yang mecahin kaca di UKS. Apa kelas? Iya. Betul. Oh iya, kelasnya Bu Mika ya. Kelas 2 saat itu. Pecah. Nah, dulu kita selalu menganggap ketika anak salah, apalagi di situ merusak fasilitas sekolah, solusinya ya udah ganti. Pecah kaca, ganti kaca. Pecah vas bunga, ganti vas bunga. Pecah pot, ya udah ganti potnya. Ya. Saya pernah melakukan hal itu beberapa tahun belakang, kalau ada anak yang pecahin kaca, ya mereka harus ganti. Ya. Saya nggak ada istilah mereka tidak ganti, karena menurut saya itu efek jerah.
ke anak-anak supaya mereka tahu kalau berbuat salah itu memang harus ada. Ada konsekuensi yang harus konsekuensi. kita diterima. Ternyata setelah dipelajari, setelah baca ternyata salah. Tapi nggak apa-apa, proses. Kalau salah menurut saya tidak juga, tetapi ternyata ada tindakan yang harus kita lakukan selanjutnya. Artinya bukan hanya mengganti kacanya kemudian permasalahan itu selesai di situ, tetapi di situ kita juga harus menanamkan bahwa mereka juga belajar dari kesalahan, tahu salahnya apa, kemudian berikutnya atau kedepannya dia harus seperti apa. Itu yang sering kita lewatkan. Nah, di sini alhamdulillah saya juga banyak belajar dari materi ini, bahwa ternyata yang namanya seorang salah ya bukan hanya menembus kesalahan aja, tetapi dia harus belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Itu yang kita lewati. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa saling koreksi. Barangkali saya juga masih seperti itu, ingatkan lagi. Ya. Nah, dan di sini ada yang keempat, yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sesuai tadi di materi sebelumnya, kebutuhan dasar manusia, dia untuk hak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kesenangan, dan kebutuhan dasar yang lainnya. Yang kelima adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini juga kita tawarkan dulu solusi yang bagaimana yang diterima sama anak tersebut, bukan kemudian kita yang memberikan solusi. Pokoknya harus seperti ini, pokoknya harus ganti, pokoknya kamu harus lakuin ini, kalau tidak. Kalimat-kalimat seperti itu ternyata di kegiatan restitusi tidak dibenarkan, sehingga di sini muncul kesadaran diri. Muncul kesadaran diri ketika dia sudah mengakui kesalahannya, ya, kemudian di situ dia muncul keyakinan dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, dia menawarkan, baik Pak, ya, satu contoh kalimatnya, baik Pak, saya sudah mengakui kesalahan saya, maka saya akan seperti ini. Jadi yang muncul adalah dari muridnya sendiri. Ya, kita coba pancing, kita coba giring bagaimana anak itu agar menyadari kesalahannya, kemudian kita dorong kembali, kita giring lagi agar anak itu juga memiliki kesadarannya, sehingga sebaiknya dia seperti apa. Sehingga solusi yang muncul bukan karena keterpaksaan, tetapi dari kesadarannya dia. Nah, di sini juga memperbaiki hubungan. Dengan pelaksanaan restitusi ini akan terjadi memperbaiki hubungan. Maksudnya apa? Di kasus sebelumnya yang memecahkan kaca tersebut, kemudian anak tersebut saya suruh ganti, sementara mohon maaf mungkin orang tuanya yang datang ke sekolah, ya, meskipun dia juga minta maaf dan seterusnya, mengakui kesalahan anaknya, tapi ternyata dari situ dengan penerapan yang dulu pernah saya terapkan tersebut, anak akhirnya jadi takut dengan saya. Iya, meskipun di akhirnya hati-hati nendang bola yang tadinya mau kayak Cristiano Ronaldo yang kayak kemarin Pak Fandi selebrasi, ya, tendangannya kencang, ya, akhirnya sekarang kalau main hati-hati, dia mau tendang kencang akhirnya dipelanin, ya. Nah, ternyata juga di situ kurang bagus dalam penerapannya, sehingga ada rasa takut. Karena di sini adalah ciri-ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Nih, ini beberapa perbedaan. Dalam satu contoh kasus, murid datang terlambat. Mana yang dimaksud dengan hukuman, mana yang dimaksud dengan konsekuensi, mana yang disebut dengan restitusi. Yang pertama, ketika hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah-marah ke murid, kamu setiap pagi datang selalu terlambat, dan seterusnya. Ya. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini juga salah satu
masuk dalam kategori hukuman. Nah, coba kita geser ke sebelah sini, ke konsekuensi yang kita coba. Dan saya yakin Bapak dan Ibu semua di Pondok Labu paling tidak sudah menjalankan di bagian sini. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Ya. Jadi ketika anak itu terlambat, kita misalkan masuk 6.30, ternyata dia jam 6.45 baru datang ke sekolah. Dengan alasan yang berbagai hal, ya Bapak dan Ibu juga harus menggali alasan tersebut. Jangan kemudian langsung menghakimi. Keterlambatan 15 menit ini, kalau sesuai dengan konsep konsekuensi, ini akan Bapak Ibu berikan ketika dia jam istirahat. Nah, tadi kamu terlambat 15 menit. Berarti konsekuensinya adalah waktu jam istirahat kamu akan dikurangi sebanyak menit yang kamu terlambat tersebut. Waktu istirahat 30 menit, ya udah berarti kamu waktu istirahatnya hanya 15 menit. Karena untuk menggantikan waktu keterlambatan sebelumnya. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Di bagian ketiga, di bagian institusi di sini, guru menanya keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Nah, untuk bagian restitusi di sini adanya komunikasi yang dibangun antara murid dengan guru. Adanya komunikasi yang dibangun antara guru dengan murid. Tanyakan dulu kesepakatan kelasnya, bagaimana komitmen yang ada di sana. Ya. Kemudian di situ tujuannya adalah terbentuknya karakter yang kuat. Yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Murid mampu menyampaikan pendapatnya serta menghargai perbedaan dengan siswa yang lainnya. Nah, di sini yang kelima ada posisi peran kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Minggu lalu sudah kita pelajari dan ini sudah disampaikan sama Bu Fitri ya, tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Nih, kita lewati saja Bapak Ibu. Nah, saatnya ice breaking. Ya, sebagai jeda materi, dulu Bapak dan Ibu agar tidak jenuh, karena setelah ini materi mana ini? Ayo tempat ini. Biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Kok nggak mau cerita?
diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Cocok ya jadi guru kelas 1 nih. Cocok ya. Guru kelas 1. Iya, sekali-kali boleh caranya. Ya, saya lanjutkan untuk materi ke-6. Nah, ini mendekati materi terakhir. Adanya keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi setelah tadi kita memahami adanya peraturan atau budaya positif yang dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan kesadaran diri muridnya, nah, ini ada cara untuk kita mau menerapkan ya dalam bentuk keyakinan kelas. Mungkin saat ini kalau di DKI Jakarta kita menghindari CRM, bahkan ada istilah CRM itu musuh bersama. Karena ada satu sisi sebagai kontrol memang bagus, CRM memang bagus ya sebagai kontrol kegiatan atau kebijakan, tetapi terkadang dengan cara yang tidak dilakukan mediasi terlebih dahulu, kemudian konfirmasi atau tabayun, nah tahu-tahu langsung rame dan langsung di atas. Nah, ini salah satu cara agar kita terhindar dari aduan atau laporan-laporan orang tua. Ini cara yang paling solutif menurut saya, adanya keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas ini ya terbentuk ya dari anak sendiri, Bapak. Nah, bagaimana pembentukannya? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Abstrak itu rak ceto ya, nggak jelas ya. Nah, maka di sini ketika membentuk keyakinan kelas itu harus terbentuk kalimat-kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, sedikit saja, asal mudah diingat, ya, dengan kalimat-kalimat sederhana. Ya, contoh, buanglah sampah pada tempatnya, bukan sama tempatnya ya Bu ya, pada tempatnya, ya. Kemudian berupaya pernyataan universal yang umum, yang gampang